Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NC Media, kali ini saya kembali akan berbagi tips bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran online dimana dengan aplikasi ini kita dapat menyuguhkan soal-soal latihan setiap hari ya, tanpa harus merubah aplikasi yang sudah diinstal di HP masing-masing siswa, di HP masing-masing siswa kita. Jadi kita hanya cukup merubah soalnya saja, hanya merubah soal-soal latihannya saja, sehingga siswa tidak ribet, sehingga tiap hari hanya tinggal membuka aplikasi dan mengisi soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja. Dalam hal ini saya masih menggunakan beberapa layanan yang gratis ya. Itu kita menggunakan Kodular dengan Google Form. Nanti kita akan gabungkan Google Form ke Kodular. Di Kodular ini adalah pembuat aplikasinya yang nantinya aplikasi tersebut akan diinstal di HP masing-masing siswa kita. Sementara untuk Google Form ini nanti adalah form isian atau soal-soal latihan yang akan kita suguhkan kepada siswa kita. Oke, sebelumnya kita buat ya di Kodular ini ya. Langsung saja teman-teman ketik Kodular ini ya, Kodular. Nah, ini Kodular Home. Kita mulai dengan kreator Kodular. Oke, kita klik. Nah, kita langsung di sini create apps. Selanjutnya teman-teman akan diminta login menggunakan akun Gmail teman-teman ya. Saya akan login menggunakan akun Gmail saya yang sudah saya persiapkan. Nah, ini akun Gmail saya. Oke. Nah, ini tampilan awal daripada lembar kerja Kodular Creator. Sampai di sini kita akan buat project baru. Project baru dimana kita akan buat aplikasi nantinya yang akan menampung soal-soal yang akan kita suguhkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Oke, sampai di sini kita akan buat project baru. Nah, di sini ada create project, kita klik ya. Kita kasih nama projectnya daring gitu. Nah, ini kita next. Nah, ini pengaturannya. Oke, kita finish saja. Tunggu beberapa saat, kita akan nah, ini kita sudah berada di lembar kerja Kodular Creator. Di sini ada screen 1. Screen 1 di sini merupakan tampilan awal daripada aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini terserah teman-teman mau untuk screen 1 ini akan ditampilkan apa. Semisal di sini hanya kita tampilkan pembelajaran online atau logo, terserah teman-teman. Tapi kali ini kita singkat saja ya. Di sini saya buat langsung saja daftar isi daripada daftar mata pelajaran gitu ya.
di screen 1 ini saya buat menu daftar pelajaran. Kita ke layout dulu, cari di sini general, kita pilih vertical arrangement ini, kita seret ya. Sampai di sini. Oh ya, sebelumnya kita harus buat label di atas ini ya, labelnya di atas vertical arrangement. Kita kembali lagi ke use interface. Nah, kita cari di sini label. Nah, kita buat label di sini. Oke. Nah, ini di bawahnya labelnya kita tulis daftar mata pelajaran ya. Jadi kita tulis di sini tadi labelnya ini, saya buat bold saja, tebal. Terus saya kembali ke screen 1 di all komponen, saya buat ini center, biar ke tengah semua. Nah, ini kita klik, tadi kita sudah seret vertical arrangementnya, kita buat ini otomatis, kita buat fill parent. Nah, ini ya, kita buat fill parent artinya memenuhi sisa daripada halaman. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini daftar mata pelajarannya ya. Semisal di sini ketika diklik daftar mata pelajarannya, umpamanya ini bahasa Indonesia, nanti akan menuju ke soal-soal bahasa Indonesia yang sudah kita buat. Ya, karena itu kita butuh button. Nah, ini button, kita share ke sini. Ini button 1, ini saya rubah nama saja, button satunya mata pelajaran sesuka-suka dah. Mata pelajarannya misal bahasa Indonesia. Nah, seperti itu, saya rename dulu. Nah, ini sudah kita rubah. Nah, selanjutnya kita rubah tag for buttonnya. Nah, ini tag for buttonnya kita rubah bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Ini akan berubah sebentar lagi, kita lihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat lagi satu button lagi di bawahnya di sini, yaitu pelajaran lain. Tentunya kita rubah juga ini seperti sebelumnya, kita rubah semisal matematika, kita rubah seperti itu. Nah, ini sudah berubah. Ini hanya untuk mengidentifikasi ya, untuk memudahkan identifikasi ini button apa. Tapi tag for buttonnya di sini harus juga dirubah, karena di sini akan ditampilkan pada aplikasi yang kita buat nantinya. Nah, tag for button ini cara merubahnya di sini. Cari di sini di paling kanan. Nah, di sini ada tag for button 1. Kita rubah juga sesuai dengan ini, matematika. Oke, nah lihat ini sudah ada 2 mata pelajaran di sini yang kita buat. Selanjutnya semisal lagi saya buat button lagi di sini ilmu pengetahuan alam, semisal sama langkah-langkahnya dengan yang tadi.
Nah, ini kita juga rubah. Nah, ini di sini sudah ada 3 mata pelajaran. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menambahkan banyak mata pelajaran di sini di bawah. Jadi untuk langkah-langkahnya sama saja dengan yang tadi. Setelah daftar mata pelajaran kita buat, berikutnya kita akan buat ketika siswa mengklik ini ya, menekan mata pelajaran bahasa Indonesia, ini akan menuju kepada soal-soal yang kita buat yang tentunya membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita butuh screen 2. Nah, kita buat di sini ya. Ini di screen ini sekarang kita di screen 1. Kita add screen. Nah, kita sesuaikan saja nama screennya, yaitu bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Ini tidak boleh ada spasi ya di sini. Jadi saya singkat saja BHS Indonesia. Ya, kita create. Nah, ini di sini sudah ada 2 screen. Screen yang satu adalah halaman utama, di mana halaman utama ini di screen 1 ini menampilkan daftar mata pelajaran untuk dipilih oleh siswa yang akan diikuti. Jadi ketika siswa mengklik mata pelajaran bahasa Indonesia, nantinya soal-soal yang disuguhkan adalah soal latihan bahasa Indonesia. Caranya kita ke blog ya, ke blog ini ya. Ini kita klik di pojok kanan atas, klik blog. Kita cari di sini ya, di jajaran sini. Ini ada bahasa Indonesia, kita klik. Nah, cari di sini blognya when bahasa Indonesia, klik do. Jadi apabila bahasa Indonesia ini diklik, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita akan mengantar siswa ke screen 2 yang berisi soal-soal latihan bahasa Indonesia. Kita langsung ini cari di sini kontrol. Nah, jadi kita cari bloknya open another screen. Nah, ini ya, kita seret, kita masukkan ke sini. Nah, jadi dialognya apabila button bahasa Indonesia diklik, maka akan diantarkan ke screen 2 yang berisi lembar soal atau latihan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya ini harus ada tag di sini. Tag stringnya kita cari di sini ya, tag, cari yang kosong ini. Cari di sini, kita masukkan. Nah, di sini harus sesuai dengan screen yang dituju. Nah, screen BHS Indonesia. Jadi tulisannya harus persis dengan ini. Saya tulis seperti itu ya. Jadi ketika di screen 1, siswa nanti akan memilih mata pelajaran yang akan dia ikuti. Ketika mengklik bahasa Indonesia, maka akan terbuka screen 2
yang berisi soal-soal tentang bahasa Indonesia. Begitu seterusnya ya untuk aplikasinya. Jadi umpamanya tadi kita buat lagi matematika, maka kita tambah screen lagi, jadi screen matematika. Nah, seperti itu, create. Jadi ini screen matematika. Ini ada 3 screen sekarang. Kembali ke screen 1, ya, kembali ke screen 1. Nah sekarang kita di matematika ini, kita buat lagi bloknya, atau langsung saja ini ya, atau bisa ini kita ikuti cara-cara yang seperti tadi. Nah, kita klik matematika di barisan sini, kita klik. Nah kita seret bloknya di sini, when button matematika, klik, do, open another screen matematika di sini. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang kita buat tadi. Masuk ke control, open another screen. Nah ini ya screen name, kita seret juga di sini, cari teks string kosong di sini, bisa seret, kita ketik screennya sesuai dengan screen yang kita buat tadi. Kita ketik di sini matematika. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya ini pelajaran yang sudah kita buat apa tadi, ilmu pengetahuan alam. Nah ini cara cepatnya boleh, cara menggunakan cara cepat seperti ini, kita duplikat aja ini biar kita tidak pilih seperti tadi. Kita duplikat, nah, kita rubah ini. Screennya belum kita buat ya, kita buat screennya dulu. Add screen apa tadi, ilmu pengetahuan alam. Oke, kita buat screen lagi, ilmu pengetahuan alam. Oh iya sahabat Media, tadi saya bilang ini ya, ketika kita buat screen, add screen itu tidak bisa pakai spasi, ternyata bisa ya. Cuman nanti hasilnya ketika kita spasi maka ada underscore kayak gini, ada underscore-nya. Jadi bisa kita buat walaupun ilmu spasi pengetahuan alam semisal, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita kembali ke screen 1. Nah sudah ya, tadi kita sudah buat 3 screen, screen bahasa Indonesia, screen matematika, dan screen ilmu pengetahuan alam. Oh ya, bloknya kita belum atur ya. Nah tadi yang belum kita atur ini bloknya yang ilmu pengetahuan alam, jadi harus sesuai nah tulisannya, ilmu underscore pengetahuan underscore alam. Oke, misal nah cuman sedikit susah kalau ada underscore-nya kayak gini. Nah ini kalau bloknya sama maka akan muncul tanda merah seperti ini ya. Ini crash. Jadi ada 2 button yang sama, matematika, ini matematika, mestinya ini harus beda sehingga tidak muncul seperti ini. Kita rubah ya. Nah, ini bukan matematika tapi ilmu. Cara merubahnya seperti ini, kita klik. Nah ini ya, ilmu pengetahuan alam, kita klik. Nah di tanda centangnya sudah hilang, itu artinya sudah benar.
Oke, sampai di sini mungkin untuk aplikasinya sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali, mudah, karena memang kita buat semudah mungkin. Jadi teman-teman pasti bisa lah untuk buat seperti ini. Nah, kita kembali ya ke daftar pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam. Seterusnya teman-teman bisa tambah mata pelajarannya sesuka teman-teman sekalian dengan langkah-langkah seperti yang kita lakukan tadi. Nah, kita kembali ke bloknya ya, kita lihat. Nah, di sini ada 3 blok. Jadi kalau dibahasakan seperti ini, jadi ketika siswa mengklik tadi itu ya di screen 1 itu, ini ketika diklik menu mata pelajaran bahasa Indonesia, maka akan diarahkan ke menu screen bahasa Indonesia ini ya, dimana screen bahasa Indonesia ini berisi tentang soal-soal dan latihan bahasa Indonesia, begitu seterusnya. Nah, ini when matematika klik, maka akan diarahkan ke lembar kerja matematika. Oke sahabat SC Media, mungkin sangat simpel banget ya aplikasinya, teman-teman pasti bisa. Nah, selanjutnya untuk screen 2, ini screen bahasa Indonesia, kita di sini butuh di desainnya ya. Ini di blok, kita kembali ke desainnya. Sampai di sini teman-teman butuh web view. Kita cari di sini. Salah di mana ya? Media Bang. Bukan. Dari sini web view. Layout. Nah, ini. Jadi ke layout view. Di sini ada web view. Nah, ini kita seret ke sini, kita drag. Nah, jadi seperti itu. Begitu seterusnya untuk screen matematika. Seret juga web view-nya ke sini, dan untuk screen ilmu pengetahuan alam juga sama. Kita seret web view di sini. Nah, sampai di sini mungkin sudah selesai nih ya teman-teman. Untuk aplikasinya sederhana banget kayak gitu. Di screen pertama sekali lagi ya saya jelaskan. Screen pertama itu adalah menu utama untuk pilihan ya. Mau ngisi soal mata pelajaran apa kira-kira siswa kita nantinya ketika berada di screen pertama. Nah, jadi untuk aplikasinya sangat simpel banget. Ini sudah cukup. Jadi kita hanya butuh buat desain aplikasinya seperti ini, dan bloknya juga sederhana banget kayak gini, dan kita hanya butuh connectivity atau view, yaitu web view. Selanjutnya untuk aplikasi saya pikir sudah selesai. Sudah di sini kita tinggal membuat soal-soalnya ya, soal-soal di Google Form. Jadi soal bahasa Indonesia, soal matematika, dan soal ilmu pengetahuan alam. Oke, langsung kita ke Google Form. Teman-teman ketik aja Google Form ya, Google Form. Cari di sini Google Form. Oke, ini ada, kalau saya pilih yang ini aja. Nah, jadi cari ini ada dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir. Saya pilih ini, buka Google Formulir. Sampai di sini teman-teman tinggal klik blank dokumen ya. Ini teman-teman kita buat soalnya sekarang
pertama soal bahasa Indonesia ya, kita klik ini blank dokumen. Nah, kita sudah membuat satu dokumen kuesioner tentang bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita butuh data penginput ya, siswa, nama siswa semisal. Di sini kita rubah bahasa Indonesia gitu aja. Bahasa ya, seperti itu. Nah, nanti ini akan berubah juga, kita klik saja. Nah, seperti itu. Dan deskripsinya latihan soal, bebas teman-teman mau kasih deskripsi apa. Nah, untuk judul dan deskripsinya sudah kita buat. Berikutnya kita butuh informasi tentang siswa, maka di sini kita minta siswa untuk menginput nama di nama siswa, nama ya, nama. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pilih short answer atau kita kasih di sini deskripsi ya. Caranya ini diklik deskripsi seperti itu, kita klik ini, kita isi sini, isilah nama dengan benar, tulis nama dengan benar. Seperti itu ya. Jadi sebelum siswa kita mengisi lembar-lembar soal, kita minta identitasnya terlebih dahulu. Berikutnya kita butuh informasi tentang kelas, kita tambahkan add question di sini nih ya, add question. Jadi kita ini pertanyaannya kelas. Nah, ini kelas itu. Nah, di sini juga short answer. Berikutnya apa lagi ya, nomor induk siswa ya, nomor ujian gitu ya. Kita minta nomor ujiannya saja, berarti add question ya, add question, nomor ujian misalnya, nomor ujian itu ya. Jadi sini juga pilih short answer. Oke, sudah, saya pikir ketiga informasi ini cukup. Untuk lain-lainnya mungkin bisa ditambah-tambahin sendiri ya teman-teman. Berikutnya kita akan buat pertanyaannya ya, atau latihan, soal latihannya. Ini bahasa Indonesia, kita tambahkan lagi kuesionernya di sini plus. Nah, ini semisal coba ya, tebak gambar semisal ya, kita lihat sini ada question. Di sini saya upload gambar aja. Ini soalnya adalah tebak gambar. Nah, ini
Pokoknya saya isi gambar harimau. Nah seperti itu. Pertanyaannya sebut nama binatang misalnya. Maaf mungkin saya kurang tahu ya soalnya. Jadi teman-teman yang penting paham saja. Jadi pertanyaan nama hewan gambar misalnya itu. Jadi gambarnya sudah kita upload tadi ya. Oh ya teman-teman, tadi caranya ngupload ini ya, di sini kita klik, kita ini ada browse, kita cari yang sudah kita persiapkan. Nah, ini dan selanjutnya jawabannya akan diisi oleh siswa di sini. Jadi karena ini short answer, nanti akan ditulis misal nanti jawabannya harimau, atau bisa dibuat ini multiple choice, pilihan ganda lah. Satu ini saya beri nama harimau, dan pilihan dua ini, pilihan duanya adalah kucing, dan pilihan ketiganya adalah kambing. Nah ini memberikan add option, add order ya. Jadi apabila ada pilihan lain misal, jadi bisa mengetiknya di bawah opsi pilihan lain gitu. Ini kita buat multiple choice, jadi pilihan berganda. Jadi siswa nanti tinggal mengklik lingkaran ini mana yang menurut siswa benar. Oke, selanjutnya berlanjut ke pertanyaan kedua, misal tambah kuesioner lagi. Kuesioner apa ya, bahasa Indonesia itu, soal bahasa Indonesia mungkin video ya. Nah, saya coba video aja. Kalau tadi ini pertanyaannya tentang hewan ini ya, sekarang saya buat pertanyaannya video. Jadi siswa nanti akan diminta untuk menceritakan video yang dia tonton. Nah saya klik ini add video, kita sini ya, add video. Bebas teman-teman untuk videonya, bisa URL sendiri. Ini kita cari di YouTube misal ya, cari di YouTube, cari URL-nya, kita pastikan nantinya di sana. Nah ini ya, jadi URL-nya ini kita copy, terus
kita tempel di sini, nanti akan tampil videonya di sini. Nah itu ya, itu videonya kita select. Nah, ini akan muncul di soal yang kita buat gitu. Nah,